Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang hari kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama melanjutkan yang materi kemarin ya, tentang bagaimana agar kita menjadi pribadi yang istiqomah. Nah, diantaranya untuk menjadi pribadi yang istiqomah itu kemarin sudah ada tahapan-tahapannya ya. Dan hari ini ini kita akan melanjutkan mengenai sikap apa saja ya yang harus dimunculkan ketika kita setelah tahapan-tahapan kemarin di istiqomah, dari mulai azam, tekad yang kuat, sampai terakhir ya wukuf, kemudian sabat ya, terakhir itu kita memiliki keteguhan hati gitu ya dalam mengamalkan seluruh syariat. Nah, sekarang yang akan kita kaji itu ada 6 sikap ya yang harus dimiliki orang yang memiliki kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bila takalluf, tidak mengada-ngada. Nah, jadi kita sebagai seorang hamba untuk bersikap wajar, jujur ya, tidak membuat-buat, kemudian melepaskan yang tadinya merasa terbebani dengan syariat itu ya, takalluf. Nah, kemudian memiliki kesadaran penuh, mengakui secara jujur tanpa menutup-nutupi bahwa untuk sampai kepada Allah itu kita harus betul-betul sadar ya bahwa kita bergerak untuk mewujudkan perubahan dalam hidup kita. Dan untuk menentukan langkah awal, jika tidak diawali dengan jujur pada diri sendiri, nah maka akan sulit untuk berubah ya. Nah, ini diantaranya kan bahwa dalam menjalankan syariat Islam ya, atau istilahnya taklif ya, pembebanan. Nah, tentu saja di awal-awal setiap muslim yang sudah akil balig disebut mukallaf, pihak yang terbebani aturan. Nah, sebelum mampu melakukan ibadah dengan benar ya, penghambaan atau ubudiyah di sini, maka dia dalam posisi taklif. Nah, maka dengan posisi ini ya, untuk menuju Allah itu setiap hamba bermula perjalanannya melalui fase membebani diri. Mohon maaf ya, ini kalau bahasa-bahasanya kan ini belajar tasawuf sebetulnya dari kemarin itu ya, belajar sufi. Nah, ini fase. Maaf Bunda, belum ada presentasinya. Belum ada. Belum. Oh, dari tadi belum ya, Bun? Belum Bunda. Oh ya, kasih Sudah Bun. Bun. Sudah ya. Nah, di sini ini sebetulnya buku tentang sufi ya, bagaimana perjalanan salik seorang yang menuju Allah itu, dari mulai kemarin ya kita belajar tahapan-tahapan orang sufi untuk sampai kepada Allah itu seperti apa. Walaupun yang sifatnya bid'ah mungkin saya juga dijelaskan ya, tidak mesti seperti itu, tapi dalam tahapan-tahapan para salik ya, istilah di sufi itu orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari kemarin sudah kita bahas ya, dari mulai azam, kemudian ada muhafadzah, sampai pada akhirnya sabat, memiliki keteguhan hati dalam menjalankan seluruh syariat Islam. Nah, kemudian hari ini sikapnya diantaranya ini, bahwa sebagai seorang hamba yang tadinya fasenya itu membebani diri secara ketat ya, bagaimana menaklukkan hawa nafsu gitu ya, menaklukkan hawa nafsu yang begitu berat ya. Misalnya bagaimana menjalankan saum sebulan penuh, itu kan di awalnya itu adalah berat bagi kebanyakan orang muslim. Kemudian mendirikan sholat 5 waktu juga ya, makanya disebut taklif atau mukallaf, yang dibebani itu begitu berat gitu ya.
kemudian bagaimana kita harus menyisihkan sebagian penghasilan kita ya, misalnya kita yang capek tetapi harus misalnya bersedekah. Nah itu adalah sesuatu yang berat sebetulnya ya di awal-awal. Kemudian bagaimana meredam untuk tidak melakukan berbagai keburukan yang sudah mengakar misalnya di dalam jiwa, tetapi untuk cita-cita agungnya ya, untuk sampai kepada Allah harus betul-betul semuanya itu menaklukkan hawa nafsu kita. Nah kalau dikatakan berat ya karena nafsu itu masih menjerat gitu dan jiwa kita belum terpikat ya untuk menjalankan berbagai syariat itu, sehingga hatinya itu belum menjadi imam untuk nafsunya, untuk egonya ya. Sementara nafsu yang la'ammaratun bisu, yang menginginkan hal-hal yang nikmat gitu ya, menyuarakan hasratnya misalnya, karena bahwa nafsu itu tentu saja bersahabat dengan dunia ya. Dunia itu dalam bahasa Arab itu artinya dana, itu dunia itu pendek ya, makanya segala sesuatu yang jadi dunia itu artinya dekat atau pendek. Nah sehingga segala sesuatu yang orientasinya ketergesaan atau kesekarangan adalah dunia. Misalnya dalam surah sini surah Al-Qiyamah dijelaskan bal tuhibbunal ajilah, bahwa kalian mencintai al-ajilah, segala sesuatu yang sifatnya kesekarangan atau keduniawian. Itulah sifat dasar manusia itu, bahwa tuhibbuna, kalian itu mencintai al-ajilah, segala sesuatu yang sifatnya kesekarangan ya atau keduniawian, wa tadzarunal akhirah, dan kalian mengabaikan semua yang sifatnya kemudianan atau ukhrawi. Nah, jadi sebagai seorang salik atau sebagai seorang hamba yang ingin menuju Allah, bahwa memahami karakter nafsu dan dunia yang demikian tadi ya, digambarkan bahwa wajar misalnya sebagai seorang hamba akan merasa berat dalam menerima tempaan demi tempaan yang bagaimana kita melaksanakan perintah Allah tadi ya, saum sebulan penuh, kemudian sholat 5 waktu, kemudian tadi ya bersedekah dan sebagainya. Nah harus menyadari bahwa dirinya sedang dipandu untuk terbiasa berpikir panjang, yang berorientasi jauh ke depan gitu ya, tadi berorientasi akhirah gitu ya. Harus terus menerus istiqomah dalam memurnikan jiwa ya, mensucikan hawa nafsu kita, mewaspadai sifat atau sikap egois dalam diri ya, untuk betul-betul mujahadah, bermental mujahadah, bersungguh-sungguh ya, disiplin, punya kendali untuk taat kepada Allah ya, dengan berjuta qiyat misalnya. Nah bahwa seperti itu. Nah jadi intinya di awal itu adalah bagaimana seorang salik ya, kita untuk menuju Allah itu bagaimana untuk mengalami perubahan dalam memahami perintah Allah, larangan Allah. Jika awalnya memaksakan diri ya untuk taat kepada apa yang Allah perintah gitu ya, dan menjauhi apa yang Allah larang, baik karena misalnya di awal tuntutan orang tua atau guru, atau memang pandangan masyarakat sehingga merasa tertekan, terbebani gitu ya, lambat laun mulai menyukai bahkan merindukan misalnya ketika sholat misalnya, menganggap bahwa seluruh kelelahan itu adalah untuk mencari ridha Allah. Nah di sini suatu subuh ya, Nabi Muhammad menemukan di dalam masjid ya ada tali yang terbentang dari satu dinding ke sudut dinding lainnya. Nabi heran ya, Rasul pun bertanya kepada sahabat yang sedang ada di masjid, untuk apa tali-tali ini? Nah kemudian sahabat yang ditanya menjawab, aku juga melihat istri Rasul sholat dengan berpegangan di tali ini semalaman gitu ya, semalam. Rasulullah bersabda, copot tali-tali itu. Nah dengan sikap tersebut, bahwa Nabi ingin mengatakan bahwa untuk mendekati Allah itu tidak perlu sampai memaksakan diri dengan mengada-ngada tadi ya. Jadi tadi ya, bila takaluf, jangan mengada-ngada. Berlebih-lebihan dalam agama atau al-ghulu fiddin itu adalah ya yang berlebihan dalam agama, bagaimana
menggambarkan bentuk yang tidak diinginkan, adanya relasi antara sang salik dengan khalik dalam seperti itu. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan seperti itu. Nah, di sini juga digambarkan bahwa suatu hari ya ada Abu Darda itu kan sama Rasul dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi ya, bahwa Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda muram, kusut gitu ya, tidak berdandan, kemudian tidak ceria gitu ya. Nah, Salman yang oleh Nabi memang tadi dipersaudarakan dengan Abu Darda nanya ya, dengan sedikit mengkritik penampilan istri saudaranya tadi. Kenapa kamu sampai terlihat seperti ini gitu ya? Jadi muram, nggak dandan, kemudian tidak ceria, kemudian kusut gitu ya. Kenapa kamu teh seperti ini? Nah, kemudian istri Abu Darda menjawab, itu saudaramu, yaitu suaminya ya, Abu Darda sudah tidak menginginkan dunia sama sekali. Siang hari ia saum terus gitu ya, berpuasa, dan sepanjang malam ia terus mendirikan sholat gitu ya, tidak henti-hentinya. Jadi siang saum, malam sholat terus. Kemudian Abu Darda pun ya keluar ya menemui Salman sambil bawa makanan ala kadarnya. Kemudian menyuguhkan dan mari kita nikmati ya makanan ini. Kemudian beliau sedang saum, mohon maaf saya sedang saum. Kemudian Salman menjawab bahwa mustahil aku sentuh makanan ini ya, kecuali jika engkau mau menikmatinya bersamaku. Nah, karena menghormati tamu, kemudian Abu Darda akhirnya membatalkan saum sunnahnya. Kemudian menjelang malam baru menyentuh sepertiga awal ya, kan malam itu dari jam 6 sampai jam 4 ya, yang disebut malam itu jadi jam 6 sore sampai jam 4 subuh, 10 jam gitu ya. Nah, di sepertiga awal jam 9-an mungkin ya, Abu Darda sudah siap-siap ingin mengisi malamnya dengan sholat dan beragam lainnya. Kemudian Salman menegur ya, tidur dulu gitu, jangan terburu-buru, tidur dulu. Kemudian Abu Darda pun urung ya untuk mendirikan sholat dan tidur. Kemudian ketika Abu Darda terjaga dan dari tidurnya ya, dan mau bangkit untuk mendirikan sholat, nah lagi-lagi Salman mengatakan tidur dulu ya, tidur kembali gitu. Nah baru waktu sahur menjelang gitu ya, baru Salman membangunkan Abu Darda sambil berkata, sekarang mari kita bangun untuk mendirikan sholat malam. Kemudian keduanya mendirikan sholat malam, dan Salman mengatakan kepada Abu Darda bahwa sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, dan demikian jiwamu juga memiliki hak, dan keluargamu pun punya hak gitu ya. Penuhilah kewajiban atas semua itu secara berimbang. Nah, jadi tadi ya, bila takaluf, jadi jangan lebih-lebihan atau al-ghulu dalam agama juga ya, bahwa kata Salman menasehati Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, dan jiwamu juga punya hak gitu ya, dan keluargamu juga punya hak, bahwa innalil badani alaika haqqan gitu ya, bahwa kita juga punya hak atas tubuh kita gitu ya, agar tubuh kita sehat dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa pengabdian seorang hamba kepada Allah ya diberi ruang secara wajar. Jadi tidak berhenti misalnya sampai karena bosan gitu ya, karena terlampau semangat sehingga hanya kokoh di awal saja misalnya. Nabi dalam ini menyatakan bahwa tidak pernah menyatakan sesuatu dari hawa nafsunya sendiri ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu ya, bahwa tidak perlu cepat-cepat sehingga misalnya sampai berlebihan, sampai seperti apa ya, bahwa istiqomah itu si salik atau seorang hamba yang ingin menuju Allah itu akan punya pondasi yang kokoh, harus dilakukan secara bertahap gitu ya, bahwa dalam hadisnya aklafu minal a'mal matutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu, lakukan amalan sebatas kemampuan kalian gitu ya, bahwa aklafu
aklafu minal a'mal, lakukan amalan itu sebatas kemampuan kalian, mimma tutiqun, sebatas kemampuan kalian, fa innallaha la yamalu, karena Allah tidak akan pernah jenuh, ya dalam memberi pahala, hatta tamalu, dan justru kalian yang akan jenuh dalam beramal gitu. Dan sholat yang paling disukai Nabi adalah yang konsisten ya, meskipun sedikit rokaatnya. Nah ini ya, bahwa hamba atau salik dalam hal ini terbebas dari rasa terbebani dalam ibadah, dan sudah menerima pendidikan jiwa secara perlahan, bahwa amal yang paling disukai Nabi adalah yang dilakukan secara istiqomah meskipun sedikit ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling Allah sukai itu dilakukan secara istiqomah walaupun sedikit. Misalnya kita sedekah sehari 2.000 gitu ya, tetapi konsisten, itu lebih baik misalkan daripada 10.000 teh samingweun misalnya. Nah misalnya, jadi amal yang paling Allah suka itu dilakukan secara istiqomah meskipun sedikit. Jadi dalam tahap ini dari takaluf yang artinya terpaksa ya, seseorang melakukan berbagai peribadahan, penuh perjuangan untuk menaklukkan diri, kemudian bagaimana terperolehnya ya nikmat atau halawatul iman ya, manisnya iman. Kemudian betul-betul amal baik itu akan terus dia lakukan secara istiqomah ya, menganggap betah gitu ya sebagai kebutuhan. Sholat itu adalah sebagai kebutuhan. Nah proses peralihan ini dari yang asalnya merasa terpaksa, terbebani, menjadi sesuatu yang betul-betul ya, kan memang dalam pembentukan karakter itu akhlak baik ataupun buruk ya, seseorang harus melalui fase paksa, biasa, dan bisa. Jadi dipaksa sehingga menjadi sesuatu yang biasa sehingga bisa, kalau dalam bahasa Indonesia Allah bisa karena biasa gitu ya, supaya kita bisa khusyuk, supaya kita bisa tulus misalnya, tanpa merasakan pergumulan batin misalnya. Bagaimana kita melampaui masa-masa kerasnya, menaklukkan egoisme kita, membiasakan ya, membangun kebiasaan ini diarahkan oleh Rasulullah ya kepada orang tua untuk mendidik anak sholat misalnya ya. Muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin. Suruh ya anak kalian sholat sejak usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Jika seorang anak sudah dilatih untuk sholat sejak dini, bukankah pada masa remaja dan dewasa sudah tidak memerlukan tindakan pukulan? Nah, jadi pada mulanya terpaksa sholat ya, terpaksa mengeja huruf-huruf demi huruf ya, hijaiyah misalnya, karena sebenarnya kan ia ingin main dengan kawan-kawannya. Terpaksa membantu ibu belanja, terpaksa untuk tidak mengambil uang yang bukan milik jika tidak diberi orang tua. Secara perlahan perasaan terpaksa itu akan musnah, ia akan mulai terbiasa sholat misalnya meskipun belum khusyuk misalnya, terkondisikan menahan diri dari keburukan, terlatih membantu orang lain tanpa iming-iming misalnya. Nah pada titik ini salik ya, yang ingin menempuh jalan menuju Allah itu menemukan kesadaran bahwa ya, mengutip Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, amal adalah kerangka yang tegak sementara ruhnya adalah ikhlas di dalamnya. Jadi dengan diamalkan ya, ini adalah kerangka yang tegak sementara ruh adalah ikhlas di dalamnya sampai batas tertentu. Jadi kemudian salik juga dapat menerima bahwa cara-cara takalluf masih diperlukan di awal pijakan menuju Allah. Kaidah fikih ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya tidak berarti ditinggalkan seluruhnya. Nah, ini menjadi inspirasi bahwa nanti ya, bahwa seorang salik pada jejak awalnya belum mampu tulus misalnya, belum bisa khusyuk, bukan berarti karena susah khusyuk, susah tulus dalam sholat, bukan berarti dibenarkan untuk meninggalkan sholat gitu ya. Nah jadi seperti itu.
Jadi sikap yang harus dimunculkan yang pertama itu adalah tadi bila takaluf. Nah, dengan demikian bahwa hadis ya ini untuk melatih kita ya. Bacalah Quran dan menangislah. Nah, apakah kita ketika baca Quran suka menangis enggak? Nah, ini ada hadis bahwa bacalah Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka buat-buatlah menangis gitu. Nah, ini konteksnya adalah yang dia sedang berada di dalam zona takaluf ya. Jika sudah terlampaui akan dapat menangis dengan tulus gitu ya. Bukan misalnya meneteskan air mata hanya karena terpancing oleh orang lain menangis misalnya. Nah, lelehan air mata yang mengalir tanpa pengaruh dari luar, melainkan memang dari dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Seseorang yang betul-betul ya mengingat kebesaran Allah gitu ya, dalam kesendiriannya, kemudian meneteskan air mata. Nah di sini ya, bahwa di sini ada pertanyaan gitu ya, bahwa jika diukur siapa yang sebenarnya lebih lurus, dia yang menangis tulus atau yang menangis dibuat-buat sembari menyembunyikan akal bulus. Nah, inilah mengapa sikap takaluf dikategorikan oleh para pecintanya dengan penyakit atau afat atau penyakit. Pada awalnya memang dibutuhkan gitu ya, namun harus dilampaui dengan hadirnya suasana bila takaluf tanpa mengada-ngada, memang jujur pada diri sendiri gitu ya. Memang pada fase ini salik telah sempurna mengalami peralihan ya, dari berjalan karena terpaksa menuju berjalan karena betul-betul terpesona karena ingin gitu ya, bahwa ibadah yang tidak lagi perlu dibuat-buat karena ia sudah mulai merasakan ya berjumpa dengan Allah itu nikmat gitu, bahwa sholat itu nikmat gitu. Mulai menemukan kebenaran dari ucapan Abu Bakar Siddiq bahwa kebenaran itu berat tapi akibatnya lezat gitu, bahwa si salik bukan lagi seseorang yang gemar dinilai ya, dipuji orang lain gitu ya, karena hidupnya biasanya itu ya, seperti itu inginnya. Ia berani menilai dirinya secara jujur bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ya menelisik ke kedalaman diri, karena dulu ya dia selalu hidupnya mengenakan topeng, berani mengenal dirinya sendiri pada setiap perbuatan yang dilakukan. Nah, ini bahwa ia menilai dirinya apakah yang dilakukannya itu tulus, wajar, atau masih menyisakan sikap ria ya, atau munafik yang ingin dipuji orang lain gitu ya. Jadi di sini ini adalah sebuah perjuangan gitu ya, bahwa untuk menuju Allah itu, nah di sini ya bagaimana Rasulullah ya ketika memohon Bilal untuk mengumandangkan azan ya, nyamankan kami dengan azan dan sholat ini wahai Bilal ya, arihna bis sholah, nyamankan kami ya. Jadi Rasulullah sangat merindukan gitu ya ketika ada azan itu, arihna bis sholah, nyamankan kami dengan azan dan sholat ini wahai Bilal. Bahwa menegakkan sholat atau saum yang tanpa pengetahuan bisa juga terjatuh pada satu praktik takaluf, mengada-ngada dan tidak wajar. Nah, sepanjang menimbulkan madarat bagi dirinya dan orang lain. Nah, padahal syariat sudah memberikan ruang ya yang sedang salik, bukan maksiat dalam jarak tertentu untuk menegakkan sholatnya misalnya. Nah, jadi syariat sudah memberikan kekecualian misalnya dalam saum, dalam sholat gitu ya, keringanan misalnya kepada yang hamil, menyusui, musafir misalnya, orang yang lanjut usia dan merasa berat misalnya saum, Allah mudahkan gitu, memberikan syariat untuk kemudahan-kemudahan, atau istilahnya ya misalnya ada qadha, ada fidyah dan lain sebagainya. Nah, bahwa Rasulullah suatu ketika tengah dalam sebuah perjalanan ya menyaksikan seseorang tengah dikelilingi orang banyak. Mereka tampaknya bermaksud memberinya keteduhan ya dari sengatan matahari. Kemudian Nabi bertanya, ada apa dengan orang itu gitu ya. Orang-orang menjawab, dia sedang saum. Rasulullah bersabda, bukan sikap yang bijak jika kalian memaksa tetap bersaum dalam bepergian. Nah, jadi bahwa gunakan rukhsah yang sudah Allah kasih kepada kalian gitu ya, kata Rasul.
Nah, dari hadis ini dan hadis yang lain juga bisa disimpulkan bahwa agama Islam itu tidak menganjurkan pemeluknya bersikap takaluf tadi ya dalam menjalankan perintah agama. Nah, jadi gali pengetahuan tentang ajaran agama, bersikap sesuai dengan keadaanmu sendiri ya, kapan harus saum, kapan layak tidak saum, bagaimana tahajud tanpa mengurangi produktivitas keesokan harinya, ukur ya kondisi dengan kekuatan diri kita ya, jangan memaksakan diri, jangan tersembunyi di balik ridho Allah namun orang lain di sekitarnya direpotkan gitu ya, bahwa Imam Syafi'i menyampaikan sebab tiada lagi yang dapat menggaruk tubuhmu sebaik dirimu sendiri, maka segala urusanmu putuskanlah sendiri. Nah, jadi sikap mempraktikkan kewajiban agama tanpa takaluf, mengada-ngada ya, berlebihan, ini ya tertaut dengan sikap tulus dan ikhlas. Ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa Tuhan takjub memandang kaum yang memasuki surga dengan belenggu di lehernya. Nah, kata belenggu atau rantai-rantai di sini dapat saja diterjemahkan lebih lanjut sebagai praktik yang bersifat keras ya, kaku atau penuh dengan tekanan dan ancaman, adanya azab, musibah, keinginan yang impiannya mendesak, bahkan neraka dapat dikategorikan belenggu yang menyebabkan seorang terpacu berlari mendekatinya. Nah, ini ya, kemudian dalam sebuah diskusi juga Allah menjelaskan kerinduannya kepada isak tangis iba hambanya ya di tengah malam, misalnya ketika ia tengah sedih ya, dikisahkan di dalamnya ada seorang hamba yang sedang diuji dengan kesedihan, mau tidak mau ya mengisi tiap malamnya dengan sholat hajat, misalnya sholat untuk bermunajat kepada Allah, jalan keluarnya seperti apa. Namun setelah Allah memenuhi kebutuhannya, ia tidak pernah kembali lagi mengunjungi Allah, tapi ketika diuji sedih dia isi tiap malamnya dengan sholat ya. Nah, tetapi setelah Allah berikan kebutuhannya, ia tidak pernah kembali mengunjungi Allah gitu ya di tengah malamnya gitu ya, tidak sholat tahajud lagi, sehingga Allah pun berfirman, aku merindukan tangismu yang mengiba memohon pertolonganku, maka aku kirim kembali kepadamu kesulitan yang lain. Nah, ini ya dalam hadis Bukhari. Demikian juga musibah, ujian, bala, malapetaka, azab itu adalah undangan bagi hamba agar mau mengunjungi Allah gitu ya. Mereka adalah pembelajaran yang disodorkan Allah kepada setiap manusia ya. Bisa juga dikatakan agar seseorang mengalami lompatan spiritual tanpa adanya problema hidup. Bisa jadi derajat ruhani, sikap atau akhlak itu mustahil dilahirkan dari seseorang. Bahwa bukankah agar menghasilkan tanah harus dipaculi ya dan dibolak-balik sebelum ditanam gitu. Terkadang mangga harus disakiti dengan membuat guratan-guratan di batangnya supaya berbuah lebat gitu. Bahwa Rasulullah bersabda, besarnya pahala menyertai beratnya bala gitu, bahwa besarnya pahala menyertai beratnya bala gitu ya, atau bencana. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, niscaya mengirim bala atau ya bala atau bencana kepada mereka. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa demam 1 hari menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi berkat kemurahan Allah, seseorang yang sedang mengalami ujian dan demam dipaksa untuk menerima derajat mulia jika sanggup melewatinya dengan ridho ya, kalau syaratnya ridho, rela gitu ya. Nah, jadi dihantam gelombang kesulitan, berbagai persoalan hidup justru akan memunculkan ya sikap atau karakter yang baik. Jadi sedang dilatih untuk menyelesaikan tantangan atau persoalan hidup dan kehidupan ya, dengan melakukan upaya perubahan dan perbaikan di sana sini. Nah, di sini ya diantaranya penulis Al-Hikam menyampaikan bahwa ragam ujian adalah hamparan anugerah. Jadi sejatinya kalau seperti itu ya, belenggu semacam ini adalah anugerah dan kasih sayang Allah yang dikemas dalam bentuk musibah gitu ya. Anugerah berupa terlahirnya jumlah sikap baik yang diberikan Allah, juga jika nanti menghadapnya dosa seorang hamba sudah berkurang ya. Sebagaimana disabdakan Nabi bahwa jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia, dan jika menginginkan keburukan kepada seseorang, Allah akan menahan dosanya tetap ada pada si hamba sampai dituntaskan kepadanya nanti di hari kiamat gitu ya. Hal yang menarik adalah justru jika kamu diinginkan atau punya kebaikan, Allah akan mengujimu gitu.
Nah, kemudian kenapa kita ya protes atau putus asa ya ketika Allah tegur, ketika diberikan ujian hidup. Nah, waspadalah bahkan jika hidup kita sepi atau datar atau mulus ya, tidak bergelombang atau kosong dari pembelajaran dan pelatihan, maka jangan-jangan kita sedang didiamkan oleh Allah ya di dalam kubangan kemaksiatan dan keterasingan dari rahmat Allah, atau dosa kita tidak dihapus gitu ya sejak sekarang gitu. Nah, itu artinya di akhirat kita akan menemukan peleburan-peleburan dosa, nauzubillah gitu. Nah, ini bahwa di tahap pertama seperti itu. Nah, mungkin sedikit lagi ya, mungkin ini bahwa di sini misalnya ta'aruf gitu ya, bahwa ta'aruf ilallah, hadirkan dirimu kepada Allah firraha, seketika lapang, ya rifka fisyiddah, pasti Allah akan hadir ketika engkau dalam kesempitan. Nah, jadi di sini ya ketulusan yang mendekati puncak, bahwa bercirinya itu adalah sudah lepas dari keadaan di luar dirinya, baik hidupnya enak atau sedang sempit gitu ya, sedang bahagia ataupun sedang sedih, tidak mengubah ya dalam mengabdi kepada Allah, tahajud tetap kencang gitu ya, saum tetap rajin gitu ya, baik fi syiddah maupun fi raha gitu ya, lagi senang ataupun lagi sedih gitu ya, lagi diuji dan sebagainya. Tadi bahwa barang siapa yang tidak bersabar atas balaku, atas bencana yang Allah kasih, tidak bersyukur atas ragam nikmatku ya, tidak mensyukuri nikmat yang Allah kasih, tidak ridho dengan keputusanku ya, tidak ridho dengan takdir Allah, hendaknya dia keluar dari kawah langitku dan carilah Tuhan selainku. Nah, jadi tentu ya ketika seorang menakjubkan ya ketika seorang menjadi penghuni surga, dipicu karena adanya bagaimana masalah hidup, sehingga muncullah kreativitas dan kesungguhan untuk menyelesaikan masalah. Namun hendaknya tidak menggantungkan dirinya untuk beribadah hanya ketika dalam suasana mendesak saja gitu ya. Jadi ini yang diwanti-wanti oleh penulis Halikam ya, Ibnu Athaillah Al-Sukandari, dengan menyampaikan bahwa siapa yang tidak menghampiri Allah dengan pemberiannya yang halus akan diseret kepadanya dengan rantai ujian. Nabi Muhammad ketika menjawab pertanyaan ya, mengapa dirinya terbiasa melakukan sholat malam sampai kaki-kaki bengkak gitu ya, dan tangis beliau yang membuat dada dan punggung berguncang ya, terdengar jelas gitu. Sementara beliau yang sudah dijamin masuk surga, dan beliau mengatakan, Allah aku abdan syakura, masa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur. Beliau tidak menjawab dengan jenis-jenis belenggu yang menderanya ya. Misalnya dengan mengatakan aku sedang ada masalah besar gitu, kenapa aku tahajud, tidak. Padahal secara manusia pada umumnya beliau pasti banyak masalah, ada masalah finansial, keluarga, konflik, intrik, masalah lainnya ya. Jadi mendekati Allah itu lewat syukur, sudah terlepas dari belenggu bersyukur, terasa lebih murni dan lebih tulus. Nah, jadi pada tahap bila takaluf ya, tanpa mengada-ngada ini, sikap yang harus kita miliki ya. Pokoknya semua ibadah penghambaan yang dilakukan seorang salik, dahulu ketika dalam keadaan takaluf akan ditemukannya sudah berganti, menyadari sepenuhnya tadi ya, berbagai kepalsuan, betul-betul menelusuri jalan Allah itu, betul-betul ya, dia ya meyakini bahwa keburukan itu harus dijauhi, sehingga ibadahnya itu lebih berisi, lebih bergizi, lebih bermakna gitu ya. Bentuk luar dari ibadahnya masih sama gitu ya, tetapi isinya sama, misalnya sholat tetapi sholatnya berbeda gitu ya, lebih bermakna. Zikir sama, dulu sama gitu, tetapi dalam tahap ini zikirnya yang betul-betul gitu ya, dengan hati nyambung. Zikir itu kan ingat antara hati, antara pikiran gitu ya, nyambung gitu ya. Sedekahnya juga berbeda, ngaji Qurannya berbeda gitu ya, secara formal sama tetapi kualitasnya berbeda, karena sudah meningkatnya berbagai perbaikan ya. Gerakan sholatnya sama gitu ya, masih takaluh, tapi
dengan khusyuk, sholat itu dengan ketundukan total, khudu gitu ya. Sholatnya sama gitu dengan orang-orang yang awam gitu. Tetapi salik yang sudah dalam posisi ini, sholatnya begitu khusyuk ya, khudu, ada ketundukan total, merenungi makna ya, musyahadah, persaksian, adanya hudurul qalbi, adanya kehadiran hati. Nah, ini contohnya yang sudah pada tahap ini sholatnya sama sholat, tetapi sholatnya tadi penuh kehusyuan, penuh ketundukan total, khudu, penuh perenungan makna ya, setiap huruf, setiap kalimat yang dibaca di sholat itu direnungi, adanya musyahadah, adanya persaksian, dan hudurul qalbi, adanya kehadiran hati. Nah, jadi inilah ya menggambarkan perjalanan menuju Allah itu tadi ya, ada perjalanan istilahnya itu, ada Isra, ada Mi'raj, ada pensucian, ada pelatihan jiwa, ada zuhud, ada momentum kelahiran kedua ya. Ini bahwa mengesankan beratnya ya upaya untuk mencari ridho Allah itu, seorang salik untuk menempuh jalan ini, pendakian itu berat gitu ya, bahwa Allah itu lebih dekat min hablil warid ya, dari urat leher itu, bahwa Allah itu sangat dekat. Kemudian perjalanan tadi juga ya dibayangkan dengan mudah, ringan, dan menyenangkan, karena Allah itu tidak pernah jauh, Allah tidak pernah meninggalkan kita atau menghijabi dirinya sendiri, sehingga penting untuk mengesankan bahwa proses kelahiran kedua kita sebagai salik itu berlangsung secara berkesadaran dan sesuai dengan kefitrian seorang anak. Nah, jadi seperti ini ya diantaranya. Nah, pokoknya kosongkan diri ya, nah dari hal-hal yang tadi ya, hal-hal negatif. Bersikaplah seperti yang dalam Al-Quran, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, bahwa wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang mengajak kepada iman ya, an aminu, berimanlah kepada Rob kalian, fa amana, maka kami pun beriman. Nah, mudah-mudahan jadi lahan yang subur ya untuk persemaian benih tauhid dalam dada kita. Singkirkan penolakan, keengganan, gengsi, kemalasan, merasa sudah cukup berilmu dan sudah solih. Patahkan ego kita dan berikan ruang untuk meresapnya cahaya ya, cahaya Allah dalam hati kita. Merunduk dan tenang dalam sikap itu supaya kita siap dipindahkan ke tahap berikutnya. Nah, ini ya diantaranya, bahwa mudah-mudahan kita bisa melewati tahap yang pertama, yaitu bila takalluf, tanpa terbebani gitu ya. Nah, mungkin besok insya Allah kita juga akan melihat ya, bila musamma, kita tidak boleh tertipu oleh citra. Nah, bagaimana? Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan walaupun ini ilmu tasawuf ya, jalan yang dialami oleh para sufi, tetapi kita belajar misalnya bagaimana menerapkan bila takaluf dalam kehidupan sehari-hari. Hanya Allah yang benar, dan saya mohon ampun ya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiro. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan tambah-tambah berkah manfaat ilmunya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Wa barakallahu fikum. Mohon maaf kurang